Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, kemarin ramai ya, Erick Thohir ancam mundur dari Ketua Umum PSSI. Ya, hal itu diungkapkan oleh Erick Thohir ketika Erick Thohir menyambangi ruang ganti pemain pasca laga Timnas Indonesia versus Jepang, di mana Indonesia dikalahkan dengan skor telak 0-4 oleh Jepang. Nah, atas hasil itu Erick Thohir ditanya sama wartawan ya, dan dia mengungkapkan hasil ini menjadi tanggung jawab dia sebagai Ketua Umum PSSI. Ya, dia mengungkapkan itu di depan para pemain, dan di depan para pemain juga beliau mengatakan ya, kalau misalkan para pemain sudah tidak percaya akan proyek ini, dia akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Ya, sekarang yang menjadi pertanyaan sebenarnya apa sih proyek yang dimaksud oleh Pak Erick Thohir? Ya, karena kalau kita lihat dari visi misi beliau ketika mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI, nggak disebutkan proyek apa ya. Jadi saya bacakan ya visi misi program Erick Thohir ketika itu. Yang pertama, sepak bola Indonesia bersih dan berprestasi. Nah, sepak bola Indonesia bersih dan berprestasi. Bersih di sini maksudnya tidak ada titip menitip, tidak ada suap ya, tidak ada kolusi, nepotisme nggak ada ya. Dan berprestasi ya, tentu yang berprestasi ini adalah maksudnya tim nasional dan klub-klub ketika berlaga di kompetisi internasional seperti AFC Champions League itu yang sekarang kita masih jalani ya, seperti Persib Bandung, ada Madura United itu ya. Nah, terus berprestasi selanjutnya pasti ya tim nasional. Nah, mungkin yang dimaksud proyek dari Bapak Erick Thohir itu adalah prestasi dari tim nasional. Jadi PSSI sekarang kan menargetkan ikut Piala Dunia. Yang terdekat tentu Piala Dunia ya. Piala Dunia ini makanya beliau banyak sekali menaturalisasi, mengambil pemain-pemain yang sudah jadi, dalam tanda kutip sudah jadi, dan berkompetisi di level A Liga Eropa. Seperti yang terbaru adalah Oleh Romeni ya. Oleh Romeni. Nah, Oleh Romeni hampir dipastikan ya, sudah dipastikan dia sudah mengurus naturalisasi ya, dibantu oleh PSSI supaya cepat bisa nanti bermain ketika bulan Maret ya, kita menjamu atau bertandang ke Australia ya, paling dekat itu bertandang ke Australia di bulan Maret. Nah, kalau misalkan proposal dari PSSI tidak menarik buat Oleh Romeni, saya yakin 100%, 1000% Oleh Romeni nggak akan mau bergabung dengan Timnas Indonesia. Saya yakin nggak akan mau bergabung dengan Timnas Indonesia, karena dari awal Oleh Romeni itu sudah ragu untuk bergabung dari Timnas Indonesia. Ketika ditanya wartawan ya, ketika ditanya netizen juga ya, dia masih ragu untuk membela Timnas Indonesia ya. Alasannya sih klasik ya, karena usianya masih muda ya, 23 tahun, dan dia masih mengharap dipanggil oleh Timnas Belanda, karena dia memang lahir dan besar di Belanda walaupun mempunyai keturunan Indonesia. Nah, tapi dengan datangnya proposal dari PSSI ya, yang tentu itu sudah diketahui oleh Erick Thohir, dan bahkan mungkin ya yang ngasih masukan atau orang di belakang proposal itu ya Erick Thohir sendiri ya. Dan pasti proposal itu menarik buat pemain ya, sangat menarik buat pemain ya. Kita lihat saja, Kevin Dix mau ya, Oleh Romeni mau, Jay Itzes mau. Kalau proposalnya nggak menarik, nggak mungkin mau. Dan yang sekarang yang jadi pertanyaannya adalah proyek apa? Apakah proyek itu timnas ke Piala Dunia, atau sebenarnya proyek jangka panjang yang dibuat oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir buat Timnas Indonesia? Ya, apakah proyek itu nanti kita mulai di 2027? Ya tentu ya, proyek terdekat ya pasti tujuan kita adalah Piala Dunia. Tapi setelah itu ada
Piala Asia. Setelah Piala Asia ada lagi nanti Piala Dunia lagi kan, Piala Dunia 4 tahun sekali. Piala Dunia 2026, 2027 adalah Piala Asia. Setelah Piala Asia kualifikasi Piala Dunia 2030. Dan itu yang membuat para pemain naturalisasi ini kan masih muda-muda ya. Itu tujuan utamanya buat 2030. Jadi tujuan jangka panjang dari Erick Thohir sendiri, dan mungkin itu yang membuat para pemain mau untuk membela timnas Indonesia dengan garansi ya, dengan garansi pasti ada garansinya tetap dipanggil oleh timnas Indonesia ya. Pasti kalau misalkan nanti nggak dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2030 ya pemain juga ragu lah gitu kan. Nah mungkin ada garansinya, atau nanti juga garansinya setelah mereka sudah menurun di kompetisi Eropa, mereka bermain di Indonesia, atau nanti malah jadi pengurus PSSI, kita kan nggak tahu ya. Kita cuman menebak-nebak karena proyek yang dimaksud oleh Erick Thohir juga kita nggak tahu. Yang jelas kalau menurut saya proyek utamanya ya ke Piala Dunia, entah itu Piala Dunia 2026 atau 2030. Tapi ya kita fight untuk Piala Dunia 2026 karena kita masih ada 5 pertandingan ya. 3 pertandingan home terdekat sama Arab Saudi, lanjut Cina, Bahrain, dan tandang ke Australia dan ke Jepang. Nah tentu ini adalah kesempatan yang masih terbuka ya. Kesempatan kita masih terbuka, minimal kita mengejar posisi keempat. Dan menurut Erick Thohir sendiri ya, kita membutuhkan 9 poin untuk bisa masuk ke posisi keempat ya. Saya yakin itu akan tercapai ya. Karena selisih kita dengan Cina dan Bahrain kan tidak terlalu besar ya. Bahkan dengan Australia dan Arab Saudi tidak terlalu besar. Dan keuntungan kita sendiri adalah kita masih akan menjamu Bahrain dan Cina. Itu keuntungan utama kita. Nah ini melawan Arab Saudi ini adalah kunci. Kalau misalkan kita nggak bisa mengalahkan Arab Saudi, ya kita sangat sulit sekali untuk bersaing posisi 3 atau 4. Nah, dan ini harus fight ya. Dan yang sangat disayangkan adalah kondisi Kevin Dix dan Misikas yang cedera. Ya Kevin Dix masih mungkin dimainkan, tapi kondisi terakhir kan kita nggak tahu. Dia bisa bermain atau enggak, kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan Kevin Dix bisa bermain ya. Jadi apa yang disebutkan Erick Thohir tentang proyek itu ya mungkin kalau menurut saya ya, karena saya juga nggak tahu ya, mungkin tentang proyek timnas Indonesia di masa depan. Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027, dan Piala Dunia 2030. Dan Indonesia ditargetkan harus masuk Piala Dunia 2030 nanti. Dan saya yakin Indonesia bisa, dan mudah-mudahan Erick Thohir juga masih mau menjabat sebagai Ketua Umum PSSI hingga 2030. Setelah itu ya bisalah diganti, nggak apa-apa. Yang penting pondasi dari PSSI sudah baik ya, dan harus ditinggal oleh Erick Thohir. Dan karena nggak mungkin Erick Thohir selamanya menjadi Ketua Umum PSSI, itu nggak mungkin ya, nggak mungkin. Sekarang aja Erick Thohir itu cuman menaruh orang-orangnya yang kompatibel ya, yang memang benar-benar kompatibel ditaruh untuk mengurus PSSI. Erick Thohir juga masih sebagai Menteri BUMN nggak full di PSSI gitu, tapi dengan kepemimpinan Erick Thohir, PSSI semakin baik. Itu perasaan yang saya dapatkan ya. Tapi kalau teman-teman, saya kurang tahu ya. Makanya nanti tulis saja di kolom komentar ya, apa pendapat kalian tentang kepemimpinan Erick Thohir, atau proyek apa sih yang sedang dikerjakan PSSI menurut PSSI ya, seperti yang dikatakan Erick Thohir saat di locker room pemain setelah pertandingan melawan Jepang. Oke, terima kasih. Salam olahraga.